وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Terima kasih disampaikan. Acara yang ketiga yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UIN 1 Tulungagung.
Acara selanjutnya yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Tadris Kimia. Kepada Saudari Luluatil Munawaroh, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya ilal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Profesor Dr. Maftuhin MAG selaku Rektor UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Yang kami hormati Profesor Dr. Hajah binti Maunah MPDI selaku Dekan FTIK. Yang kami hormati Dr. Hajalul Ajratu Zahroh SAG MPD selaku Ketua Ilmu Kejurusan. Yang kami hormati Ibu Tutik Sri Wahyuni selaku Koor Prodi Tadris Kimia. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen Tadris Kimia, khususnya Bapak Ali Amirul Mukminin selaku materi hari ini dan juga peserta yang telah hadir dalam acara oksidasi kelima ini. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita semua diberikan nikmat sehat sehingga dapat mengikuti kegiatan oksidasi kelima. Semoga dengan diadakannya oksidasi ini dapat menambah wawasan dan juga pengetahuan untuk seluruh mahasiswa Tadris Kimia, khususnya terkait kurikulum merdeka yang nantinya dapat diterapkan dalam proses pembelajaran di sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka. Di sini saya berterima kasih banyak kepada peserta maupun panitia yang telah mensukseskan acara hari ini dan khususnya Pak Ali yang sudah menyempatkan waktunya tengah-tengah kesibukan Bapak. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya ialah doa yang akan dipandu oleh Muhammad Fahru Rizki. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai materi pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamda yu'afi mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa awsil syawaba ma qurana minal Qur'anil adim wa ma halalna wa ma staghfarna wa ma staghfarna wa ma sallayna ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i wa minal anbiya wa mursalin wal awliya wa syuhada wa sholih wa sahabati wa tabi'in wal ulama wal amilin wal musannifin wal muhsin wa jamil mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin. Allahumma arina haqqana wa warina tiba'an il batila batila wa sunnatinaba. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal awai indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbi izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin, kegiatan pembukaan acara oksidasi pada sore hari ini dapat berjalan dengan lancar. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah oksidasi yang bertemakan pembelajaran kimia dalam kurikulum merdeka. Dalam hal ini akan dimoderatori oleh Rizka Amalia Surun. Kepadanya kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, perkenalkan saya Rizka Amelia Sulung, mahasiswa Tadris Kimia semester 3, yang akan menjadi moderator pada acara oksidasi siang hari ini. Oksidasi 5 kali ini mengangkat tema pembelajaran kimia dalam kurikulum Merdeka. Wah, ini tema yang memang sangat kita perlukan ya, karena kan kita sebagai calon pendidik ataupun guru kimia. Belum lagi mengenai kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ini merupakan inovasi dalam pendidikan Indonesia yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan minat belajar siswa. Hadirin yang terhormat, pada kesempatan kali ini kita akan ditemani dengan narasumber yang sangat berpengalaman dan tentunya begitu. Beliau merupakan salah satu jajaran dosen favorit kita di Kimia. Kepada yang terhormat Bapak Ali Amirul Mukminin MPD. Selamat siang Bapak. Baik, selamat siang. Apa bisa terdengar suara saya? Bisa Bapak. Bisa, Pak. Alhamdulillah. Barusan terlempar soalnya Baik ini. ya. Baik para hadirin yang terhormat, tak kenal maka sayang, maka akan saya lebih jauh mengenai beliau, yakni Pak Ali. Beliau nama Ali Amirul Mukminin SPD MPD. Beliau merupakan dosen program studi Tadris Kimia di UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Beliau lahir di Pasuruan tanggal 26 April 1985. Beralamatkan Dusun Karangrejo, Desa Karangrejo, Kecamatan Boyolang, Kabupaten Tulungagung. Nah, untuk yang mau kenal lebih jauh mengenai Pak Ali, ini ada kontak dari beliau. Bagi yang ingin mengenal lebih jauh bisa dicatat ya. 085 649 331 922. Nah, beliau ini telah menempuh pendidikan dari jenjang SD yakni di Jugjati Pasuruan, MTSN Kota Pasuruan, kemudian di Kota Pasuruan, lalu melanjutkan di Pendidikan Kimia UM. Selanjutnya S2 Pendidikan Kimia Universitas Negeri Malang dan juga Nanjing Agricultural University di Cina. Penelitian beliau ini sangat banyak ya, ada efektivitas Pogil pada pembelajaran kesetimbangan kimia terhadap keterampilan proses sains dan hasil belajar siswa. Selanjutnya ada efektivitas pembelajaran daring berbasis inquiry melalui WhatsApp group terhadap pemahaman konsep Benzena dan turunannya. Nah, beliau juga mengabdi kepada masyarakat melalui menjadi pemateri pada acara workshop dengan tema mewujudkan generasi kritis dan kreatif, menjadi pemateri pada acara obrolan kimia beredukasi dengan tema penelitian kimia di era pandemi COVID. Nah, begitulah CV dari beliau. Hadirin yang terhormat, panas-panas minum es tebu. Esnya manis kan karena senyumanmu. Cakep. Buat kalian yang lagi galau melulu, ikut oksidasi aja yuk supaya nambah ilmu. Yuk, cakep pantunnya. Hadirin yang terhormat, oksidasi pada siang hari ini akan terbagi menjadi beberapa rangkaian, yakni penyampaian materi sekaligus diskusi yang berikutnya juga akan diikuti dengan sesi tanya jawab setelah pemateri menyampaikan materi. Tanpa membuang-buang waktu, mari kita langsung saja pada acara inti kita, yakni penyampaian materi. Kepada yang terhormat Bapak Ali Amirul Mukminin MPD, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Coba halo.
Rizka, suara saya apa bisa terdengar? Bisa, Pak. Oh, tadi kok diam saja. Tolong itu ya, pastikan bahwa apa koneksinya juga bagus. Terus kalau misalkan koneksinya terganggu, tolong kabari saya. Ini langsung saya akan share screen. Ini yang saya share nih bisa terlihat di situ. Rizka? Masih masih load, Pak. Sudah, Pak, sudah terlihat. Sudah. Oh, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diberi waktu kembali untuk mengisi acara oksidasi obrolan kimia santai beredukasi. Nah, ini merupakan kali kedua saya mengisi acara oksidasi. Nah, karena ini temanya adalah obrolan kimia santai, berarti ngobrol ya. Obrolan kimia santai beredukasi, berarti jelasnya ngobrol. Kalau ngobrol itu berbeda dengan orang cerah. Dua arah, benar Rizka Amalia. Benar sekali, Pak. Oke, jadi saya untuk memastikan apakah koneksinya masih bagus, soalnya ini sepertinya saya sering tahun juga. Baik, pada kesempatan kali ini belajar kurikulum. Nah, berarti ada 3 keyword yang akan kita bahas, yaitu K. Tapi mungkin nanti saya lebih banyak bertanya pada kurikulum merdeka, kurikulum merdeka. Berbicara tentang dari istilahnya pembelajaran suatu proses ya. Mohon maaf, Pak. Mungkin terkendala koneksi jaringan. Iya, barusan sedikit terpental ya. Ini saya Iya, ganti Pak. WiFi. Semoga ini sudah stabil ya. Ini Iya, bisa Pak. bisa terlihat ya. Bisa, bisa. Baik, kesempatan kali ini kita ada 2 obrolan. Yang pertama ngobrol tentang pembelajaran kimia. Yang kedua ngobrol tentang kurikulum merdeka atau KUMER. Nah, ini kurikulum merdeka ini kurikulum yang lagi hit, lagi in dibahas. Karena kurikulum merdeka ini merupakan kurikulum terbaru yang tidak semua satuan pendidikan sudah menerapkan. Tapi target dari KUMER ini akan diimplementasikan secara nasional wajib itu 2024. Dan sekarang kalau di Jawa itu semuanya sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka. Nah, yang pertama nanti kita bahas tentang pembelajaran kimia. Kita sekilas saja ya karena keterbatasan waktu juga. Berbicara tentang pembelajaran berarti di sini merupakan suatu proses yang terdiri dari belajar dan mengajar. Belajar dan mengajar. Nah,
kalau kita lihat dari dua kata ini, belajar dan mengajar, belajar ini cenderung pada siswa yang aktif untuk mencari pengetahuan atau siswa yang sedang mencari ilmu, sedangkan mengajar ini berkaitan dengan aktivitas guru. Kalau zaman dulu istilahnya mengajar itu adalah transfer of knowledge, transfer konsep, transfer pengetahuan. Ini makna zaman dulu. Tapi makna yang sesuai dengan teori konstruktivis, mengajar itu diartikan sebagai memfasilitasi atau mengkondisikan suatu sistem agar terjadi proses pembelajaran. Nah, berarti kalau seperti itu ada dua aktivitas, yaitu aktivitas belajar dan aktivitas mengajar. Terus kemudian kimia ya, di mana kimia merupakan materi yang kita dalami bersama, yang kita pelajari bersama. Terus kemudian berbicara kurikulum merdeka. Nah, itu biasanya kalau ada kurikulum baru itu selalu terbesit, terdengar di benak kita ada istilah apa? Ada istilah ganti menteri atau ganti kabinet, ganti kurikulum. Nah, apakah istilah tersebut benar ataukah mungkin istilah tersebut hanya dilontarkan oleh kita-kita ya? Saya tidak menyalahkan orang lain, termasuk diri saya pribadi ya, tentang perubahan dari kurikulum sebelumnya ke kurikulum baru. Nah, kalau kita lihat di sejarah kurikulum di Indonesia ya, itu mulai dari pasca kemerdekaan sampai yang sekarang, yang terakhir kemarin kan kurikulum K13. Nah, kalau kita lihat di sini ada apa? Mulai dari kurikulum rencana pelajaran tahun 1947, yang jelas dari sekian banyak kurikulum ini yang pernah saya alami sendiri yaitu kurikulum 94 atau kurikulum CBSA masih menangi ya, tapi mungkin waktu itu masih di playgroup gitu ya. Kurikulum CBSA cara belajar siswa aktif tahun 84 itu. Terus kemudian sampai yang terakhir kurikulum K13 dan K13 revisi, dan yang sekarang yang terbaru adalah kurikulum merdeka. Kalau kita lihat dari masa lama berlakunya kurikulum, memang di sini ada yang kurikulum itu hanya berlaku 3 tahun, ada yang berlaku 5 tahun, maksimal ada yang berlaku sampai 12 tahun gitu ya. Nah, sehingga muncul muncul slogan bahwa ganti menteri ganti kurikulum. Nah, kita tidak akan membahas ke pernyataan tersebut, tapi di sini nanti kita langsung akan mencari tahu lebih dalam apa itu kurikulum merdeka. Baik, sekarang kita berbicara tentang ilmu kimia. Nah, coba dulu saat Anda sekolah, saat teman-teman sekolah gitu ya, kan itu kita belajar kimia itu ada yang belajar kimia di sekolah, ada juga yang belajar kimia di LBB atau Lembaga Bimbingan Belajar. Pertanyaan saya, apa yang membedakan ketika Anda belajar kimia di sekolah dengan belajar di LBB? Nah, pertama ya, ini harapannya nanti ada yang jawab biar terasa ada obrolan. Namanya obrolan itu dua arah gitu ya. Nah, Anda belajar kimia di sekolah dengan Anda belajar kimia di LBB. Kira-kira mulai dari sistem pembelajarannya seperti apa, proses penyampaiannya seperti apa. Terus kemudian, ini yang pertama. Yang kedua, kalau Anda diminta untuk membelajarkan kimia, kira-kira apa yang pertama kali Anda siapkan untuk membelajarkan kimia? Sebelum ke pertanyaan yang kedua, saya fokuskan ke pertanyaan yang pertama. Nah, silakan kawan-kawan jawab. Pertanyaan pertama, apa yang membedakan belajar kimia saat di sekolah dengan di LBB? Kenapa biasanya kok masih banyak yang ke LBB dengan alasan
di sekolah kurang maksimal. Kenapa kira-kira? Silahkan. Yang Anda rasakan, cerita aja nih, ngobrol masa lalu aja. Kayak kita lagi ngopi gitu ya. Yang kita obrolkan itu kan menceritakan masa lalu saat sekolah dengan saat di LPB. Apa bedanya? Cek-cek dari peserta. Katanya obrolan ya, harus ada obrolan ini, ada yang diobrolkan ini. Mungkin dari MC-nya juga gak apa-apa. Bercerita Rizka Amalia Sulum yang membedakan saat Anda belajar kimia di sekolah dengan di LPB itu apa? Baik, Pak, kalau dari saya sendiri, mungkin kalau di sekolah itu biasanya gurunya lebih fokus kepada pemahaman materi yang lebih agar materi langsung tersampaikan gitu, Pak. Jadi materi tersebut akan cepat selesai dan siswa meskipun belum paham dengan maksimal itu langsung dilanjutkan oleh gurunya. Kalau sedangkan di LPB itu fokus pada siswa individu masing-masing itu sudah paham atau belum, dan biasanya di LPB sendiri itu diberikan seperti misalkan tips-tips untuk memahami materi tersebut begitu, Pak. Kalau menurut Lu saya. Ya, luar biasa ya. Itu testimoninya. Kalau di sekolah itu cenderung lebih pada penyampaian materi agar materinya tersampaikan. Nah, ini bisa jadi kebenaran, bisa jadi hanya pengalaman individu atau penilaian individu ya. Nanti bisa ada yang lain yang bisa memberikan testimoni dulu ketika di sekolah dengan LPB apa bedanya. Ini kata kata MC-nya kalau di sekolah itu gurunya biasanya menyampaikan materi maju terus pantang mundur gitu ya. Entah paham atau tidak, yang penting maju terus agar materinya tersampaikan. Tapi kalau di LPB katanya fokus pada materinya agar bisa dipahami oleh siswa. Nah, seharusnya ini tidak terjadi ya, seharusnya ya. Tapi mungkin nanti ada pendapat lain. Monggo, nanti kita bisa bahas. Nah, kalau di LPB fokus pada cara mengerjakan soal. Nah, ini mengajarkan untuk jadi apa dukun itu. Bagaimana cara jitu menebak soal agar bisa benar 100% meskipun nggak paham maksudnya. Nah, kan itu yang dicari biasanya. Karena terlalu banyak materinya sehingga cari cara cara cepat, smart solution agar nanti bisa apa bisa menjawab soal meskipun nggak paham tapi bisa benar kan gitu ya. Nah, di sini coba saya minta satu lagi testimoni dari peserta apa peserta istimewa bagi saya yaitu Mbak Desi. Ada Desi sepertinya. Silakan. Ini saya sepertinya kok ngelihat ada Desi di sini. Ya, silakan mengutarakan apa yang dulu dirasakan ketika pembelajaran di sekolah dengan pembelajaran di LPB. Silakan, Mbak Desi. Halo, baik. Sepertinya ada gangguan koneksi. Eh, langsung saja saya lanjutkan. Jadi ilmu kimia itu kalau Anda dulu di SMA kelas berapa ya? Kelas 10 Anda belajar tentang hakikat ilmu kimia. Peran ilmu kimia itu bisa dikatakan yang pertama, ilmu kimia sebagai proses, yang kedua ilmu kimia sebagai produk, yang ketiga ilmu kimia sebagai sikap. Nah, nanti bisa Anda simpulkan ketika ada suatu lembaga yang membelajarkan tentang kimia, namun lembaga tersebut berorientasi pada materi kimia sebagai fakta, konsep, atau prinsip
hafalan fakta, konsep, prinsip, teori, itu berarti lembaga tersebut membelajarkan kimia dengan menganggap bahwa ilmu kimia itu sebagai produk. Ilmu kimia sebagai produk. Nah, ciri khasnya dari ilmu kimia sebagai produk itu apa? Yaitu adanya drilling materi, drilling konsep, drilling prinsip untuk memahamkan atau menyampaikan dari teori-teori kimia agar terdistribusi, agar apa ya istilahnya tersampaikan dari guru ke siswa. Itu berarti lembaga tersebut menganggap bahwa ilmu kimia sebagai produk. Nah, ini biasanya banyak eh, banyak diterapkan oleh LBB. Jadi di LBB itu dia memang spesial mengkaji tentang ilmu kimia sebagai produk. Di sini nanti siswanya akan di drilling bagaimana memahami konsep-konsep kimia. Bahkan kalau C1 misalkan hafalan gitu ya, ada teknik khusus bagaimana caranya menghafal dengan cepat. Nah, itu pertanda bahwa pembelajaran seperti itu menganggap bahwa ilmu kimia sebagai produk. Namun ketika kita berada di bangku sekolahan, nah itu seharusnya kita sebagai seorang calon guru, kita sebagai seorang guru dapat menyampaikan ilmu kimia baik sebagai produk maupun sebagai proses dan sebagai sikap. Nah, ilmu kimia sebagai produk ini materinya itu ya, materi yang disampaikan itu, materi konsep yang ada pada kimia itu ilmu kimia sebagai produk. Tapi kalau menekankan pada prosesnya untuk menghasilkan suatu produk, menghasilkan suatu pemahaman konsep, itu dia menganggap bahwa ilmu kimia sebagai proses. Nah, ilmu kimia sebagai proses ini, ilmu kimia sebagai proses ini nanti akan memberikan pemahaman soft skill bagi peserta didik tidak hanya tidak hanya membelajarkan konsep kimianya saja, tapi dia juga menerapkan bagaimana prosesnya saintis itu, para ilmuwan itu memperoleh konsep tersebut. Nah, terus kemudian ilmu kimia sebagai sikap, tentunya ketika kita mengetahui dan merasakan sendiri proses untuk menemukan konsep di dalam kimia, maka dengan sendirinya akan terlatih sikap seperti sikap berpikir ilmiah, terus kemudian sikap bekerja keras, sikap sikap jujur dan lain-lain. Itu nanti akan tertanam dengan sendirinya ketika ilmu kimia dianggap sebagai proses untuk memperoleh produk, yaitu berupa konsep di dalam kimia, gitu ya. Nah, jadi memang kalau di LBB itu umumnya menganggap bahwa kimia itu sebagai produk. Nah, itu bedanya. Nah, untuk membelajarkan ilmu kimia sebagai proses, ilmu kimia sebagai ilmu kimia sebagai sikap, itu sangat mendukung pada kurikulum. Nah, sekarang kurikulum sendiri itu apa sih? Kita sering mendengar istilah kurikulum gitu ya. Nah, kurikulum itu sebenarnya seperangkat tujuan atau sistem yang di dalamnya berisi tentang tujuan di dalam pendidikan itu apa, terus kemudian tujuan pembelajarannya apa, capaian pembelajarannya apa, terus kemudian materi apa saja yang sajian materi apa saja yang akan diberikan dalam jenjang fase tertentu, itu dikatakan sebagai kurikulum. Oke, maaf ya saya mau. Baik, untuk kurikulum yang sekarang yaitu kurikulum Merdeka, ya kalau kita lihat di kurikulum Merdeka, semua
materi yang diberikan di jenjang baik mulai jenjang PAUD gitu ya, pendidikan anak usia dini, sampai nanti pada jenjang sampai jenjang SMA gitu ya. Dia beracuan pada visi pendidikan yang telah dicanangkan oleh pemerintah, di mana visinya di sini sudah ada ya. Visinya yaitu ini, visi dari pendidikan itu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Penekanannya pada pelajar Pancasila. Nah, jadi penekanannya di sini bahwa nanti peserta didik kita akan memiliki profil Pancasila. Profil Pancasila itu seperti apa? Nah, ini diterapkan ya, dijabarkan pelajar Pancasila itu seperti apa, mulai bernalar kritis, mandiri, kreatif, dan lain-lain ya. Nah, tujuan ini nanti akan dibebankan kepada semua materi pembelajaran untuk dicapai dengan berpusat pada satu visi yang telah ditanamkan ini. Ya, maksudnya intinya pemerintah itu inginnya nanti generasi muda Indonesia atau peserta didik itu mau dibentuk seperti apa. Terus kemudian karakter seperti apa yang mau ditanamkan, pemahaman seperti apa yang ingin digapai. Nah, itu tertuang di dalam visi pendidikan yang kemudian dijabarkan ke dalam bentuk capaian pembelajaran ini. Nah, penekanannya pada kurikulum Merdeka ini sebenarnya terletak pada literasi dan numerasi. Jadi membangun karakter literasi dan numerasi. Literasi berkaitan dengan pemahaman dalam membaca baik tekstual maupun kontekstual. Terus kemudian numerasi itu pemahaman untuk mengoperasikan numerik di dalam permasalahan sehari-hari. Jangan sampai nanti ada peserta didik yang pandai di dalam hitung-hitungan gitu ya, tetapi ketika dihadapkan dengan permasalahan sehari-hari aplikatif yang di dalamnya memuat perhitungan numerik, dia nggak bisa. Nah, itu kan sangat disayangkan. Dia hanya bisa operasi matematika gitu ya, tapi susah untuk menerapkan atau belum bisa mengaplikasikan dalam permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan ketika ditanya tentang konsep massa jenis, dia masih kebingungan. Tapi ketika ditanya rumus massa jenis seperti apa, langsung hafal. Rho sama dengan M per V gitu ya. Terus kemudian bisa menghitung, bisa bisa mengkonversi rumusnya, bagaimana cari rho, cari massa, cari volume gitu ya. Nah, cuman ketika ada jebakan pertanyaan, misalkan pertanyaan yang sering kali dilontarkan itu ya, lebih berat mana, misalkan besi 1 kilo dengan kapas 1 kilo, dia masih kebingungan untuk jawab. Atau ada pertanyaan kenapa eh, kapal laut kok bisa terapung di lautan, padahal massa jenis besi lebih tinggi daripada massa jenis air laut gitu ya. Ini kesulitan. Nah, itu mungkin dari sisi literasi dan numerasinya yang kurang. Baik, untuk selanjutnya gambaran di dalam IKM ya. IKM ini istilah yang biasa digunakan oleh guru-guru di sekolah, biasanya IKM implementasi kurikulum Merdeka. Nah, di dalam pembelajaran di dalam kurikulum Merdeka itu secara keseluruhan dibagi menjadi 2 muatan. Yang pertama yaitu intrakurikuler, yang kedua biasanya P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin keterbaruannya dibandingkan dengan K13, salah satunya adalah P5-nya ini. P5-nya ini keterbaruannya. Nah, namun ketika kita menganalisis atau
belajar kurikulum baru, maka ada setidaknya 3 hal yang wajib kita pelajari. Yang pertama tentang gambaran kurikulum itu secara umum, atau tentang gambaran tentang apa capaian pembelajaran yang ingin diraih. Terus kemudian gambaran tentang proses dalam pembelajarannya dan juga gambaran asesmen atau penilaiannya. Jadi ada isinya yang kalau gambaran tentang isi ini biasanya meliputi materi apa saja yang dijabarkan, yang akan dijelaskan di dalam yang akan dipelajari di dalam suatu kurikulum tersebut, terus kemudian apa pencapaiannya, terus kemudian berkaitan dengan prosesnya, berarti proses pembelajaran yang khasnya itu seperti apa, terus kemudian yang ketiga yaitu berkaitan dengan evaluasinya. Nah, evaluasinya seperti apa? Tadi dijelaskan bahwa ada 2 muatan ya. Kalau yang intrakurikuler ini ya, yaitu pembelajaran mengenai materi dari suatu mata pelajaran yang akan kita pelajari. Nah, misalkan dalam IKM nanti juga ada bagaimana panduan untuk membelajarkan materi, katakanlah kimia ya. Nah, untuk membelajarkan materi-materi di dalam kimia itu seperti apa? Ini termuat nanti di dalam intrakurikuler. Nah, terus kemudian kalau materi tambahan yang merupakan muatan sikap yang harus dicapai oleh pemerintah itu ada namanya P5. Ya, tadi P5 proyek penguatan profil Pancasila tadi. Nah, ini masing-masing ada apa tahapan bagaimana untuk membelajarkannya. Nanti kalau intrakurikulernya, yaitu materinya, kata kimia, materi kimianya, itu nanti akan dibelajarkan dengan terlebih dahulu menyusun modul ajar ya sampai nanti asesmennya seperti apa. Terus kemudian kalau yang di P5-nya itu nanti ada modul P5. Nah, kalau P5 ini nanti ada proyek, tapi nanti kita nggak bahas sampai ke P5 ya. Ini hanya pengenalan saja bahwa eh, materi di dalam IKM itu dibedakan menjadi 2 yaitu intrakurikuler sama kokurikuler. Kokurikuler itu P5 itu. Nah, terus kemudian, nah ini gambaran bagaimana untuk bagaimana untuk membelajarkan materi kimia yang menggunakan kurikulum Merdeka. Baik, ini saya akan lanjutkan pertanyaan lagi biar terkesan ngobrol ya. Jika Anda, pertanyaan kedua tadi pertanyaan pertama sudah dijawab oleh Rizka Amalia Sulum, semoga nanti pertanyaan selanjutnya dijawab oleh yang lain. Eh, Pertanyaan yang kedua, yaitu ketika Anda diminta untuk membelajarkan kimia, yang pertama kali harus disiapkan apa? Apakah harus menyiapkan penilaiannya? Apakah harus menyiapkan materi kimianya? Apakah harus menyiapkan apa lagi? Prosesnya? Ya, skenario pembelajarannya atau apa yang harus Anda siapkan terlebih dahulu? Silakan dijawab dulu. Biar terkesan ngobrol 2 arah gitu ya. Ini saya kebetulan lagi dalam hotel ini nanti terkesan saya ngobrol sendirian. Saya tunjuk aja kalau lama ya. Di sini ada Anastasia. Oh, Anastasia. Ada nggak Anastasia? Halo? Ya. Kira-kira apa yang pertama kali disiapkan? Baik, mungkin selain Anastasia, monggo. Kalau mau menjawab sukarela. Ya, relawan. Gimana?
Rancangan pembelajaran. Oh, rancangan pembelajarannya dulu. Rancangan pembelajarannya dulu. Nah, Anda buat rancangan, kira-kira sebelum buat rancangan tuh materinya harus tahu apa tidak? Ya, menentukan materi, kemudian menentukan kurikulum yang akan digunakan dalam menyampaikan materi tersebut. Oke, berarti yang pertama menentukan materinya dulu ya. Terus kemudian baru menyesuaikan dengan kurikulumnya. Seperti itu. Mungkin ada yang punya jawaban lain. Kira-kira apanya dulu ya? Ya, baik. Jadi untuk apa tadi kalau buat rancangannya ya bagus ya. Tapi kalau buat rancangan dulu kita nggak tahu kita merancang itu tujuannya untuk apa kan gitu ya. Terus kemudian kita membuat rancangan pembelajaran atau skenario pembelajaran ini tujuannya apa materi yang akan dibelajarkan nanti apa. Itu kan seharusnya tahu lebih dulu gitu ya. Kadang untuk pemula memang bingung. Nah, ini kalau kita membelajarkan itu apakah harus sesuai di buku ataukah boleh beda ataukah seperti apa? Karena buku itu kalau buku yang dulu kurikulum K13 terus kemudian eh, dengan kurikulum yang sebelumnya yaitu KTSP misalkan ya. Nah, terus dengan kurikulum yang yang Kumer ya, kurikulum Merdeka, itu tentu penyajiannya berbeda. Tapi konsep materinya tentang materi kimia tetap kan ya. Nah, yang berbeda di sini adalah tentang apa sih capaian pembelajarannya yang diharapkan nanti. Oleh sebab itu biasanya sebelum membelajarkan kimia, kalau di kelas ya, ini konteksnya bukan pada LBB ya. Kalau di LBB kan biasanya dilihat aja konsep materi apa yang akan dibelajarkan langsung saja ke konsep. Yang penting nanti fakta, konsep atau kimia sebagai produk tadi tersampaikan gitu ya. Nah, tapi kalau di sekolah kita harus menyesuaikan dengan eh, kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi dalam mencapai tujuan pendidikan nasional, pemerintah sudah membuat suatu kurikulum. Jadi eh, dalam tiap fase, sekarang itu nanti ada istilah fase ya, nanti akan dibahas itu. Nah, dalam tiap fase ini harapannya capaian pembelajaran apa yang harus diraih oleh peserta didik. Nah, kurang lebihnya kalau di kurikulum Merdeka ya, nanti Anda harus tahu dulu, memahami CP ini, disingkat CP, capaian pembelajaran. Nah, terus kemudian setelah tahu CP-nya, nah CP ini secara nasional ini sama, capaian pembelajarannya, karena ini tertuang dalam kurikulum, namun masih bersifat apa abstrak ya, belum operasional gitu ya. Maka butuh penjabaran dalam bentuk TP. TP ini tujuan pembelajaran. Nah, baru setelah itu menyusun alur tujuan pembelajaran atau ATP dan ATP kemudian kita bisa merancang pembelajarannya seperti apa. Nah, dari sini nanti kita dari gambaran ini maka tentang kurikulum 13 nanti kita akan bahas CP, TP, ATP, dan asesmen ya. Oh, modul ajar juga. CP, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, ATP, dan asesmen. Baik. Oh, ini tadi ya, ini yang dijelaskan bahwa di K13, di IKM, kurikulum Merdeka ya, itu ada penekanan pada pembelajaran intrakurikuler, yaitu materi, misalkan kimia ya, materi kimianya itu masuk pembelajaran intrakurikuler. Terus kemudian ada juga P5-nya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, kalau kita mengajarnya di lingkup Kemenak, Kementerian Agama, itu ada lagi namanya PPRM. Apa itu PPRM? Penguatan pelajar rahmatan lil alamin ya. Ini saya yang paling hafal RM-nya ini, rahmatan lil alamin. Jadi diharapkan kalau yang dari Kemenak nanti ada eh, tujuan yang ingin dicapai, kompetensi yang ingin dicapai oleh pemerintah
yaitu salah satunya berkaitan dengan moderasi. Nah, karena di Kemenak itu merupakan instansi yang menaungi berbagai agama yang ada di Indonesia, bukan agama Islam saja, maka penekanannya nanti di sini ada moderasi. Kita tahu bahwa negara kita itu negara yang majmuk, ya masyarakatnya majmuk, multi religi, banyak agama, terus kemudian banyak budaya, banyak suku gitu ya. Nah, bagaimana untuk menciptakan iklim yang tentram, aman, damai di antara masyarakat yang berbeda-beda latar belakang. Nah, jadi hanya di Indonesia itu diciptakan keharmonisan antar pemeluk agama itu. Jadi orang Timur Tengah itu kalau datang ke Indonesia kadang melihat fenomena gereja berdampingan dengan masjid, terus kemudian berdampingan dengan vihara, itu kadang merasa aneh aja. Nah, tapi di Indonesia itu sudah biasa ya, karena masyarakat kita sudah mengakui keberagaman, bukan mengakui banyak agama ya, cuma mengakui keberagaman ya. Kalau kita agamanya Islam, ya kita setidaknya meyakini agama kita tapi tidak mengganggu agama yang lain. Baik. Nah, itu yang gambaran tentang pembelajaran yang diberikan ya. Terus kemudian tadi kan ada tema kokurikuler atau P5, nah, tapi tidak akan kita bahas di sini, nanti waktunya karena terikat waktu ya. Ini hanya nanti bisa Anda baca-baca ini. Yang kokurikuler ini temanya biasa dibentuk dalam proyek gitu ya, di mana masing-masing fase, masing-masing tingkatan, misal mulai tingkatan PAUD sampai SMK gitu ya, SMA, SMK, di sini ada tema yang diberikan dalam 1 tahun. Maaf, maksud saya dalam jenjang ini. Misalnya di SMP ada ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di SMP ini ada 7 tema. Nah, bagaimana 7 tema ini, 7 tema tentang proyek ini bisa di eh, bisa dikerjakan, bisa diimplementasikan selama 3 tahun ya. SMP kan 3 tahun ya. Demikian juga yang di tingkatan SMA ini ada beberapa tema P5. Kita tidak bahas ini. Yang jelas untuk P5 ini beri alokasi waktu 30%, 20 sampai 30% dari total seluruh jam pelajaran yang diberikan. Misalnya kimia katakanlah total katakanlah misal 300 jam pelajaran gitu ya. Nah, 20%-nya ini dikurangi 20%-nya itu untuk kegiatan P5 ini. Nah, itu masing-masing sekolah pengaturannya kebijakannya berbeda-beda ya. Oke. Nah, ini saya mulai tadi bahas jenjang atau fase. Ini memang yang khas di Kumer ya. Di Kumer itu ada istilah jenjang ya. Mulai jenjang A, B, C, D, E, F. Ya, ini sudah ada ya. Jenjang A, tadi saya sering nyebut jenjang A, fase A, fase B ya. Mulai dari fase pondasi ya. Fase pondasinya itu yaitu di PAUD ya. Terus sampai di fase F. Fase F ini yang di SMA. Nah, di sini untuk yang fase A itu ada terdiri dari 2 kelas, yaitu kelas 1 dan kelas 2 itu masuk fase A dan seterusnya. Nah, di sini biasanya untuk pemetaan materi, kalau untuk yang dalam satu fase terdapat dua dua kelas, 2 tingkatan gitu ya. Ini harus memang ada komunikasi dengan guru bidang studi yang lainnya. Misalkan di SMA, katakanlah di SMA ya. Di SMA yang fase F itu meliputi kelas 11 dan kelas 12. Nah, maka untuk yang kelas 11 dan kelas 12 ini untuk menentukan
materi apa saja yang akan disampaikan sebagai intrakurikuler ya, sebagai materi utama sesuai dengan capaian pembelajaran. Nah, itu bisa didiskusikan ya agar urutannya pas, terus kemudian tidak tumpang tindih. Misalkan materi yang sudah dibelajarkan di kelas 11 ternyata dibelajarkan lagi di kelas 12. Jadi untuk menghindari hal seperti itu. Nah, langsung ke gambaran untuk membelajarkan kimia di IKM ya, di implementasi kurikulum merdeka. Nah, pada IKM, pada kurikulum merdeka, untuk membelajarkan suatu materi kimia, langkah pertama biasanya yang kita yang kita pahami, yang perlu kita analisis dulu yaitu memahami capaian pembelajaran. Ini biasa disingkat CP. Nah, capaian pembelajaran ini sudah sudah ditetapkan oleh pemerintah ya. Terus kemudian merumuskan tujuan pembelajaran atau TP. Nah, ini dari CP ke TP, dari capaian pembelajaran ke tujuan pembelajaran, ini merupakan tugas guru ini. Nah, guru bidang studi yang menerjemahkan CP yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk mensukseskan tujuan pendidikan nasional menjadi TP, tujuan pembelajaran. Kalau CP tadi masih bersifat abstrak, belum jelas gitu ya. Kalau di TP lebih spesifik, mengarah pada apa yang akan dicapai dalam suatu pembelajaran tersebut. Nah, terus kemudian dari TP, guru membuat ATP, alur tujuan pembelajaran, ATP. Nah, baru merancang suatu pembelajaran berupa modul ajar, modul berupa modul ajar ini. Ya, modul ajar. Nah, di sini mungkin kalau kita tarik keserupaannya ya, ATP ini kalau zaman dulu ya serupa dengan istilah silabus gitu ya. Terus kalau modul ajar itu serupa dengan istilah RPP. Cuma bedanya ATP di sini ya. ATP di sini merupakan urutan sistematis dari tujuan pembelajaran untuk untuk memenuhi tujuan tujuan pendidikan yang telah dicanangkan pemerintah gitu ya. Mulai dari awal fase sampai akhir fase. Nah, terus kemudian ada modul ajar yang serupa dengan RPP gitu ya. Cuma modul ajar ini dirancang dalam satu fase biasanya. Nah, terus kemudian keterbaruannya lagi apa? Di proses pembelajarannya. Di proses pembelajarannya pada kurikulum merdeka itu ada istilahnya pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Nanti kita bahas. Nah, jadi di sini untuk yang CP ini kita se-Indonesia, seluruh Indonesia sama ya CP-nya. Kita tinggal mengkonversi ke dalam ATP. Nah, selanjutnya CP. Apa sih CP itu? Nah, CP itu capaian pembelajaran. Itu kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam setiap fase. Di mana tadi kan sudah dijelaskan ya, untuk fase-fasenya mulai dari fase pondasi hingga fase F, yaitu SMA. Di sini sudah dibuat CP-nya apa. Misalkan fase pondasi, CP-nya apa ya. Dan sampai nanti anak-anak PAUD sudah dipaksa untuk dipaksa untuk belajar operasi matematika gitu ya. Padahal di sini PAUD, RA, TK gitu ya. Itu kan harusnya eh, masa-masa yang seharusnya dia berbahagia gitu ya, masa-masa bermain gitu ya, agar dia bahagia. Malah kok suruh mikir gitu ya. Nah, ini semua ada capaian pembelajarannya, sudah ditetapkan capaian pembelajaran atau kompetensi yang diharapkan pemerintah dalam tiap fase ini apa, itu ada. Nanti saya share juga. Nah, terus dari CP ini, capaian pembelajaran tadi kan abstrak masih. Nah,
itu kita yang akan mengkonversi nanti. Nah, kalau kawan-kawan mungkin ya masih belum berpengalaman di sini, jam terbangnya kurang. Kalau di sekolah nanti ini sayangnya ternyata banyak yang semester 1 sampai 5 ya. Ini kalau yang semester 7 gitu ya, yang sekarang lagi magang itu bisa diskusi dengan guru pamongnya ini terkait bagaimana penentuan ATP di sana ya, dari CP ke ATP, terus kemudian bagaimana menentukan sebaran materinya gitu ya. Nah, ini komponen CP ini memuat ini ya, nanti bisa Anda baca sendiri ini. Terus kemudian eh pada tujuan pembelajaran tadi kan dari CP, CP ke ATP, CP ke TP maksud saya ya, CP ke TP. Nah, itu yang mengkonversi kan kita sebagai pendidik atau calon pendidik. Nah, ini untuk mengkonversi ini kita bisa menggunakan beberapa teori ya. Mungkin Anda dalam belajar dan pembelajaran sudah mengenal apa tentang taksonomi Bloom dan ada juga Ige and Wiggins ya. Tapi di sini langsung aja saya lebih tertarik ke taksonomi Bloom. Mungkin ini yang sudah populer ya, mulai dari dulu kita mengenal dari C1 sampai C6 gitu ya. C1 mulai dari apa hafalan, mengingat gitu ya, sampai C6 mengcreate gitu ya. Nah, ini Anda bisa menggunakan eh, taksonomi Bloom itu juga untuk mengkonversi dari capaian pembelajaran yang telah dibuat pemerintah menjadi suatu tujuan pembelajaran yang nantinya akan diterapkan dalam suatu pembelajaran di kelas. Nah, ini teoritis banget. Nah, ini ya kalau Anda belajar KKO itu ya. Di KKO ya, kata kerja operasional ya. Nah, itu kan sudah menunjukkan tingkat level kognitif ya, mulai C1 pengetahuan sampai C6. Ini bisa juga digunakan untuk mengkonversi dari CP menjadi TP, tujuan pembelajaran. Nah, oke. Setelah tujuan pembelajaran dibuat ya, dalam satu fase itu tujuan pembelajarannya apa saja untuk mencapai CP yang telah ditetapkan pemerintah. Terus kemudian kita menyusun ATP, alur tujuan pembelajaran. ATP itu semacam silabus ya, semacam silabus. Nanti untuk ATP ini apa ya? Untuk ATP ini eh, template-nya itu bisa bervariasi, namun secara umum ATP ini eh, apa? ATP ini memuat tujuan pembelajaran ya, memuat tujuan pembelajaran dalam satu fase. Tadi kan ada fase pondasi, fase A sampai fase F ya. Kalau kimia di SMA itu kan berarti fase E dan fase F. Fase E itu kelas 10 ya. Kalau fase F itu kelas 11 dan 12. Nah, dalam fase E misalkan ya kelas 10. Nah, di kelas 10 itu capaian pembelajarannya apa? Nah, baru kita konversi menjadi ATP. Coba kalau saya tunjukkan di sini tentang apa? Maaf, ini bisa terlihat nggak yang ini? Halo, fase F, cek cek. Bisa, Pak. Fase F ya. Nah, Bisa. ini merupakan kumpulan CP dari semua apa materi pembelajaran, dari semua apa materi pelajaran dan fasenya ya. Jadi di sini sudah ada. Ini nanti saya share ini ya. Jadi yang diberikan pemerintah itu hanya gambaran abstrak. Misalkan kita langsung aja ke kimia ya. Capaian pembelajaran kimia. Yang saya lihat ini di
capaian pembelajaran kimia. Nah, yang diberikan pemerintah itu hanya gambaran ini, pemahaman tentang apa yang dipelajari, yaitu tujuannya nanti belajar kimia di fase E. Ini tadi fase apa ya? Maaf ya, saya carikan fase E. Nah, ini fase E ya. Nah, di fase E ini nanti tujuan pembelajarannya, maaf, maksud saya capaian pembelajarannya ini. Capaian pembelajaran di fase E itu ada dua komponen, yaitu pemahaman kimia, yang kedua keterampilan proses. Berarti keterampilan proses ini berkaitan dengan sikap ya. Ini berkaitan dengan sikap. Nah, kalau pemahaman kimia ini berkaitan dengan tadi kimia sebagai produk tadi. Berkaitan dengan konsepnya. Nanti konsep apa saja yang kira-kira akan dipelajari di fase E. Fase E itu tadi kelas 10 ya. Ini kelas 10 ini nanti yang dipelajari, nanti yang akan dipelajari yaitu apa, capaian pembelajaran yang harusnya diperoleh, capaian pembelajaran yang harusnya diraih oleh siapa peserta didik adalah yang pertama, dia mampu mengamati, menyelidiki, dan menjelaskan fenomena sesuai kaidah kerja ilmiah. Nah, ini nanti landasannya di sini. Adapun materinya, ini materinya hanya dikasih apa bahasanya anak sekarang spill ya. Di spill hanya beberapa ini yang dijelaskan secara eksplisit, yaitu menuliskan reaksi kimia. Sudah tergambar kan? Kalau menuliskan reaksi kimia, kira-kira nanti materi apa yang dibelajarkan di kelas 10 ini. Terus kemudian hukum-hukum dasar kimia, itu materi apa kira-kira nanti yang pas untuk dibelajarkan di fase E. Nah, terus kemudian memahami struktur atom dan aplikasinya dalam nanoteknologi. Nah, ini terlihat banget bahwa penekanannya pada nanoteknologi nanti. Nah, terus kemudian adapun keterampilan prosesnya ini. Nah, jadi Anda dalam membuat TP nanti dan dalam membuat kegiatan dalam pembelajaran seharusnya berpatokan pada ini keterampilan proses dan maaf, maksud saya berpatokan pada elemen ini. Elemen ini bab ya. Kalau ini subbabnya atau pembahasan kalau ini subbahasanya. Nah, ini. Jadi ini masih TP, capaian pembelajaran. Anda nanti mengubahnya menjadi TP. Misalkan TP-nya menjelaskan tentang struktur atom. Nah, terus apalagi mengidentifikasi atau menganalisis reaksi kimia gitu ya. Nah, itu kan contoh dari tujuan pembelajaran yang lebih operasional gitu. Berbicara menganalisis reaksi kimia, nanti arahannya kan jelas, mungkin arahnya nanti di dalam pembelajarannya kita memfasilitasi pembelajaran dengan praktikum agar siswa bisa menganalisis terjadinya reaksi kimia gitu ya. Nah, kita berpatokan pada ini. Terus kembali lagi kita ke presentasi awal. Halo. Kita kembali ke sini. Baik, selanjutnya yaitu komponen modul ajar. Tadi kan apa istilahnya, kalau zaman dulu silabusnya kan sudah dibuat ya. Jadi alur tujuan pembelajarannya sudah dibuat, baru kemudian kita membuat modul ajarnya.
Nah, modul ajarnya atau apa zaman dulu RPP istilahnya ya, rencana pelaksanaan pembelajaran ya. Nah, itu secara umum ini ada beberapa komponen yang harus ada ya. Untuk formatnya, template-nya itu setiap setiap apa bisa jadi setiap sekolah itu berbeda. Masalah template kita sesuaikan dengan kebijakan di masing-masing sekolah. Tapi setidaknya di dalam komponen modul ajar itu ada ini perbaruan juga. Kalau di K13 dulu kan nggak ada ya. Tapi di Kumar itu ada istilahnya asesmen awal. Asesmen awal ini disebut juga dengan tes diagnostik. Tes diagnostik tes diagnostik itu merupakan suatu tes ya yang diberikan untuk profiling atau mengetahui kemampuan awal siswa mulai dari kita mengetahui bagaimana pemahaman untuk materi bersyarat ya, terus kemudian bagaimana minatnya, terus bagaimana gaya belajarnya. Nah, ini asesmen awal ini nanti digunakan untuk profiling dalam membelajarkan dengan pembelajaran diferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu intinya bagaimana kita membelajarkan siswa dari latar belakang gaya belajar dan pemahaman awal yang berbeda-beda. Kalau zaman dulu kan seperti ini. Bagaimana kalau misalkan dalam pembelajaran itu ada siswa yang permisi tingkat apa prestasi belajarnya rendah, menengah dan tinggi. Mungkin yang diambil adalah eh, menyajikan pembelajaran dengan tingkat sedang, sehingga siswa yang berada pada kelas bawah nanti bisa ngejar, tapi siswa yang berada pada kelas atas ini yang bingung. Dia udah tahu, diajari lagi tentang hal tersebut gitu ya. Biasanya kadang jenuh juga. Nah, kalau di dalam Kumar itu ada istilahnya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi bagaimana memfasilitasi siswa dengan pemahaman awal yang berbeda dan gaya belajar yang berbeda. Ya. Terus kemudian di sini ada asesmen formatif, sumatif ya. Nah, nanti akan kita pelajari. Baik, tadi kita telah belajar tentang apa proses di dalam membelajarkan kimia. Terus kemudian yang terakhir yaitu asesmen atau penilaiannya. Nah, ada kalau tadi kita telah belajar tentang bagaimana menyiapkan prosesnya, terus kita sekarang bagaimana dengan penilaian pada kurikulum merdeka. Nah, pada kurikulum merdeka itu penilaiannya itu ada dua istilahnya ya, yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Apa itu formatif sumatif? Asesmen formatif ini terdiri dari dua ya. Ada penilaian di awal ya untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa, ada penilaian saat proses pembelajaran, misalkan saat diskusi, proses diskusi itu juga mendapatkan perhatian, mendapatkan nilai saat praktikum ya. Aktivitas selama praktikum itu kan ada penilaian unjuk kerja gitu ya. Terus ada juga asesmen atau penilaian sumatif. Ini penilaian akhir dari ketercapaian capaian pembelajaran tadi. Ketercapaian CP-nya seperti apa? Kalau dulu kan banyak, kalau yang kurikulum sebelumnya lebih menekankan pada asesmen sumatif ini, asesmen akhir ya. Oke, teknik asesmennya ini ada beberapa yang dipakai, bisa teknik pengamatan, misalkan kayak unjuk kerja itu ya, terus kemudian ada teknik tes juga, terus asesmen diri, ya, terus asesmen teman sejawat dan ini beberapa asesmen yang disarankan pada kurikulum merdeka. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di acara oksidasi dengan tema pembelajaran kimia dalam kurikulum merdeka ini. Silakan saya kembalikan ke moderator.
Baik, Pak Ali, terima kasih atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada yang ingin bertanya. Silakan raise hand ya. Kepada Fadila Syariatul Husna, dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian menyampaikan pertanyaannya. Baik, perkenalkan saya Fadila dari Tadris Kimia 3B, izin bertanya. Kan tadi disampaikan bahwa capaian pembelajaran itu ada fase-fasenya. Nah, apakah semua elemen itu perlu dicapai dalam setiap fase atau ada elemen yang tidak dicapai pada suatu fase? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin dari Pak Ali ingin menjawab pertanyaannya terlebih dahulu atau menunggu dari Baik, pertanyaan selanjutnya. baik. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Tadi dipaparkan bahwa dalam capaian pembelajaran itu kan dibagi menjadi fase-fase dan pada setiap fase itu ada elemen yang harus disampaikan atau elemen yang harus dicapai dalam suatu pembelajaran di fase tersebut. Itu apakah harus semuanya dicapai atau tidak, kan gitu ya. Nah, itu elemen itu memang disajikan, elemen yang ada itu disajikan untuk eh, dicapai pada pembelajaran di fase yang telah ditentukan. Jadi misalkan katakanlah tadi di fase E ya, elemennya kan di situ ada elemen apa tadi? eh pro, proses sama pemahaman teori tadi ya. Maka eh keterampilan proses dengan pemahaman kimia ya. Ada dua elemen, elemen pemahaman kimia dengan elemen keterampilan proses. Nah, ini nanti elemen ini kan tidak ada ketentuan saklek dari pemerintah gitu ya. Ini kan masih bersifat abstrak. Jadi maka nanti akan disesuaikan dengan kemampuan sekolah dan kemampuan peserta didik untuk mencapai elemen ini. Ya. Jadi tiap elemen pada tiap fase itu yang menentukan nanti guru juga bagaimana menentukan elemen-elemennya agar eh, capaian pembelajaran yang telah capaian pembelajaran dalam tiap fase yang telah dibuat oleh pemerintah dalam upaya untuk mencapai tujuan akhir pembelajaran ini tercapai gitu ya. Jadi untuk nanti masalah materinya, keluasan materi, kedalaman materi itu disesuaikan dengan kemampuan sekolah. Oleh sebab itu biasanya penentuan materinya, penentuan eh, elemennya itu nanti juga ditentukan oleh sekolah tersebut. Ini bisa jadi untuk materi ya, antara sekolah satu dengan sekolah yang lainnya berbeda. Tapi setahu saya, pengalaman di lapangan itu biasanya diatur dalam MGMP ya. Misalkan katakanlah di Tulungagung itu ada MGMP di Tulungagung yang nanti juga akan membahas eh, elemen ini. Pada tiap elemen itu ada sub elemen apa saja yang akan diberikan gitu ya. Ya mungkin itu. Bagaimana Mbak Fadila? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau ada yang belum difahami mengenai penjelasan dari Pak Ali tadi?
Baik, terima kasih. Fadila Selanjut- Sariatul ini semester berapa ya? 3. Semester 3. Baik, semester 3 pertanyaannya sudah bagus ya. Disiapkan mulai sekarang. Selanjutnya untuk yang ingin bertanya lagi mungkin bisa raise hand. Febria Silakan Valentina kepada itu. ya, Mbak Febria, silakan perkenalkan diri dan menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Febria Valentina Saputri dari kelas Tekim 3B. Izin bertanya, tadi dari pemaparan materi disebutkan ada proyek P5. Nah, mengapa proyek P5 itu wajib diterapkan di sekolah-sekolah dan bagaimana cara sukses untuk menerapkannya? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Febria. Pertanyaan dari Mbak Febria, mengapa P5 diterapkan di sekolah, Pak? Dan bagaimana cara menerapkan P5 tersebut? Monggo mungkin Pak. Ya, ini yang saya share ini terlihat nggak? Terlihat, Pak. Terlihat ya. Tadi saya memaparkan bahwa pembelajaran di sekolah itu sekarang ada yang masuk ke dalam intrakurikuler, ada yang masuk ke dalam ekstrakurikuler, intrakurikuler dengan kokurikuler atau P5 ya. Nah, P5 ini kalau pertanyaannya mengapa P5 itu kok harus diterapkan dan bagaimana upaya sukses untuk menerapkan P5? Sebenarnya saya tadi tidak banyak membahas tentang P5. Nah, P5 itu sebenarnya merupakan program pemerintah yang diterapkan pada pendidikan ya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Jadi untuk mencapai visi dari pendidikan nasional ini, yaitu salah satunya untuk membentuk profil pelajar Pancasila itu dengan adanya P5. Nah, P5 itu sendiri merupakan suatu pembelajaran dalam bentuk proyek ya, dalam bentuk proyek. Jadi proyeknya nanti seperti apa dengan tema yang telah ditentukan dalam tiap fase. Ya, misalnya tadi kan sudah itu fase, katakanlah di fase E, fase F itu tema yang diberikan apa saja gitu ya. Di fase E dan F. Nah, ini dalam upaya untuk mencapai visi dari pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, terus kemudian P5 itu bagaimana kiat sukses untuk kiat sukses untuk melaksanakan P5? Memang P5 itu harus ada diskusi antar antar bidang studi ya, antar guru bidang studi. Karena di P5 itu proyeknya nanti di dalamnya mencakup beberapa bidang studi yang saling berkolaborasi untuk menghasilkan karya tertentu. Kita tahu bahwa dalam setiap bidang studi itu kan ada keterampilan proses, ada keterampilan sikap, terus kemudian ada materi yang saling berkaitan, beririsan gitu ya. Itu nanti yang diterapkan untuk membuat produk di dalam P5. Nah, jadi strateginya bagaimana? Strateginya memang harus kolaborasi antar guru bidang studi ya. Biasanya di sekolah itu sekarang penerapannya itu ada hari tertentu yang itu di luar intrakurikuler memang digunakan untuk tugas mengerjakan proyek P5 ini. Nah, di proyek P5 ini nanti proyeknya merupakan representasi dari kebermanfaatan materi yang kita pelajari. Jadi di
kurikulum merdeka ini ketika kita membelajarkan materi, terlebih dahulu kita kritisi dulu tujuan materi ini dibelajarkan apa, kaitannya dengan kehidupan sehari-hari apa. Nah, itu harapannya nanti siswa itu tidak hanya belajar konsep, tapi paham implementasinya untuk apa, terus kemudian apa manfaatnya tepatnya ya, manfaatnya untuk apa gitu ya. Makanya di situ pemerintah menambah ada proyek ada P5 tadi. Ya. Seperti itu Mbak Febria. Bagaimana, apakah ada yang masih dibingungkan mengenai P5 tadi? Terima kasih. Demikianlah acara oksidasi pada sore hari ini yang membahas mengenai pembelajaran kimia dalam kurikulum merdeka. Namun sebelum sesi ini kita akhiri, saya akan menyampaikan kesimpulan dari acara oksidasi pada siang hari ini. Perkembangan kurikulum telah terjadi dimulai dari kurikulum 1947 hingga kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini dirancang untuk menyesuaikan visi dan misi pendidikan serta menyesuaikan dengan tantangan zaman. Kurikulum merdeka ini ditekankan pada literasi, numerasi, dan karakter siswa, serta bertujuan untuk menciptakan pelajar Pancasila. Pembelajaran kimia yang berada di sekolah dan di LPB berbeda dalam pemahaman bahwa ilmu kimia merupakan produk dan sedangkan di sekolah menekankan bahwa ilmu kimia merupakan proses, konsep, dan sikap. Pembelajaran kimia, pembelajaran dalam IKM dibagi menjadi dua, yakni intrakurikuler dan P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam mempersiapkan pembelajaran yang diperlukan materi. Penilaian dalam kurikulum merdeka terbagi menjadi dua, yakni formatif dan sumatif, dengan formatif di awal dan sumatif di akhir. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya pamit undur diri apabila ada salah kata atau perbuatan saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Beliau pesir warnanya putih, sampai jumpa dan terima kasih. Ya, cakep ya. Nah, pantunnya sudah cakep-cakep semua ini. Sukses selalu buat teman-teman HMPS. Semoga acara oksidasi ini terus berjalan ya. Ini sudah oksidasi ke-5. Semoga nanti berlanjut ya, berkelanjutan. Ya. Itu Amin. saja dari saya. Salam sukses selalu buat teman-teman semua, kawan-kawan semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya akan ada sesi foto bersama. Untuk seluruh hadirin dimohon untuk menghidupkan kamera ya. Mbak operator bisa dimulai ya sesi foto bersamanya. Saya hitung dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Mungkin bisa ganti gaya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih sekali kepada para hadirin dan juga pemateri yang telah menyempatkan untuk berpartisipasi dan juga hadir dalam acara oksidasi 5 pada hari ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.